Bapak Ibu, sekarang saya megang uang nilainya berapa? 50.000. Nah, kalau saya lencak-lencak nilai uangnya itu berapa? 50.000. Kalau saya buang itu ke tong sampah sekarang, nilai uangnya itu berapa? 50.000. Bapak Ibu mau dengan harga diri tetap bernilai seperti uang ini? Mau. Nah, bersama saya Dupin Abdul Junaidi, selama 1 jam ke depan nanti kita akan membahas bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih bernilai seperti uang ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Bagaimana sih cara menjadi pribadi yang bernilai? Nah, ada 4 poin yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu 3W, 1H. Nah, yang 3W ini yang pertama, W pertama itu what, W kedua itu why, dan W ketiga itu who. Nah, yang satu lagi nih, 1H. H itu how. Nah, kita akan masuk ke poin pertama dari 3W tersebut. Yang pertama itu what. Apa sih yang membuat, apa sih definisi dari pribadi yang bernilai? Pribadi yang bernilai adalah pribadi yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan baik kepada diri dia sendiri maupun untuk masyarakat sekitar, Bapak Ibu. Nah, untuk W yang kedua nih, poin kita kedua nih, yang why. Kayak kenapa sih kita harus menjadi pribadi yang lebih bernilai, Bapak Ibu? Ya, menurut saya, kenapa kita harus menjadi pribadi yang bernilai? Karena agar kita tuh dihargai baik di lingkungan masyarakat, keluarga maupun dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak, kalau Bapak Ibu mau dihargai, Bapak Ibu harus menjadi pribadi yang lebih bernilai. Nah, poin ketiga yaitu Bu. Siapa sih kita tuh menjadi pribadi yang bernilai? Nah, Bapak Ibu, kalau bertanya seperti itu, kita menjadi pribadi yang lebih bernilai itu untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena dengan kita menjadi pribadi yang bernilai, pribadi yang punya value, punya kesempatan, punya potensi, itu tuh kita akan dihargai, dihormati dengan lingkungan kita. Nah, yang keempat nih menurut saya, poin terakhir, poin yang paling penting itu adalah how. Bagaimana sih kita menjadi pribadi yang lebih bernilai? Nah, ada 4 poin juga yang akan saya jelaskan dengan menjadi atau bagaimana sih menjadi pribadi yang lebih bernilai. Yang pertama itu mempunyai tujuan, entah itu tujuan hidup, tujuan karir, tujuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu harus menentukan tujuan yang pertama, tujuan Bapak Ibu. Untuk apa sih kita tuh sebenarnya melakukan melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, kita tuh harus mempunyai lingkungan yang positif, entah itu lingkungan keluarga, pertemanan, lingkungan perusahaan Bapak Ibu. Jadi tuh jika lingkungan Bapak Ibu positif, Bapak Ibu akan mempunyai aura-aura yang positif yang bisa disebarkan kepada yang lain. Yang ketiga itu adalah bahagia dan senang. Menurut saya ini salah satu poin yang penting, karena jika kita bahagia, senang, kita tuh akan melakukan sesuatu yang bagus segala macam. Jadi kita tuh akan enjoy dengan pekerjaan kita, dengan pendidikan kita, dengan keluarga kita. Jadi ketika kita bahagia dan senang, itu tuh akan memberikan value yang lebih kepada diri kita sendiri. Poin terakhir yang menurut saya paling pentingnya itu menganggap kalau hari ini hari terakhir kita. Jadi tiap hari itu kita berpikiran, aduh gimana ya kalau misalnya besok ini udah nggak ada, gimana ya hari terakhir ini, hari ini tuh hari terakhir kita hidup di dunia. Jadi kita tuh berusaha untuk sebaik mungkin, berusaha untuk mengimprove diri kita hari ini, untuk berbuat kebaikan kepada sesama, berbuat untuk diri kita sendiri itu yang terbaik gitu. Jadi tidak ada kata nanti gitu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, jika kita mau menjadi pribadi yang bernilai, menurut saya Bapak Ibu harus memberikan manfaat ke sekitar, memberikan value untuk masyarakat sekitar. Namun sebelum itu kita harus memberikan value terhadap diri kita sendiri. Kita harus memberikan aura positif, bahagia dulu, baru kemudian memberikan impact kepada masyarakat sekitar, keluarga, dan untuk mungkin untuk perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi karena waktunya sudah habis, mungkin saya rasa cukup sekian dari saya.